bab 8. Bab 8. Bab 8 ini menjelaskan yang namanya tentang praktik. Praktik Lintas bidang. Oke. Dalam kata praktik ini kita salah satunya itu melakukan kegiatan tidak sekedar mengenal teori doang, kalau teori kita baca dan sebagainya. Kalau praktik ini salah satunya itu adalah kita melakukan kegiatan, bukan sekedar baca. Praktik. Praktik itu sendiri ialah melakukan kegiatan. Dan lintas bidang. Lintas bidang ini kita harus berkolaborasi. Tuh ngapain itu? Oke, lintas bidang ini kolaborasi. Contoh, kita saat ini sedang belajar yang namanya teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan disingkat dengan TIK. Siapa? Salah satu teknologi ya. Contoh, berkolaborasi. Kategori berkolaborasi ini kita harus bisa melakukan satu jalan, dua program bisa berjalan. Contoh, TIK. TIK ini banyak ya, misalkan stopwatch ya, atau jam pintar. Jam pintar itu salah satunya bisa mendetek jantung, bisa mendetek apa yang kita inginkan, benar nggak? Dalam olahraga kita misalkan bisa pakai stopwatch, benar nggak? Ya. Ada nggak di jam stopwatch kalian? Ada Pak. Jam pintar kan ada kan? Nah, itulah disebut dengan kolaborasi seperti itu. Jadi praktik lintas bidang ini kita harus melakukan kegiatan berkolaborasi dengan adanya teknologi sambil olahraga seperti itu. Oke, masuk di dalam bab berikutnya. Di sini kita menggunakan tangan. Mantap. Proses desain. Apa sih proses desain itu? Jadi proses desain ini kita sudah melakukan praktik dan proses desain Tapi di sini Maika. Boy. Oke, proses desain. Proses desain itu sendiri adalah serangkaian kata-kata untuk menciptakan suatu karya. Kalian tahu nggak? Menciptakan suatu karya itu seperti apa sih yang ada di pikiran kalian? Ayo. Hah? Apa? Menggambar. Menggambar, coba cara yang lain ada nggak? Ada yang bisa kasih penjelasan? Karya-karya yang bisa kalian ciptakan untuk diri sendiri boleh, buat orang lain juga boleh juga. Melukis. Membuat game bisa juga. Melukis. Menjadi programmer ya. Contoh, membuat game gitu ya. Contoh buat game. Buat game ini ada yang namanya proses. Proses itu yang pertama. Yang pertama itu ada yang namanya bertanya. Bertanya ini, sebelum kalian membuat game, kalian bertanya dulu. Misalkan di teman-teman kalian atau di pasaran atau di lingkungan masyarakat, game apa sih yang ingin kalian ciptakan dulu? Tanya. Contoh seperti itu ya. Jadi sebelum kalian buat, kalian harus
dulu ke orang-orang nih. Kalian tuh harus telusuri kekurangan game apa yang belum ada contoh kayak gitu. Nah, apa yang diciptakan seperti itu. Bertanya. Yang kedua, perencanaan. Jadi sebelum kalian membuat, kalian berencana dulu. Sudah bertanya tentang apa yang ada di lapangan, apa yang ada ingin kalian ciptakan, game-game apa saja yang ingin kalian bentuk, kalian ada perencanaan. Perencanaan itu adalah menyusun rencana atau solusi dari masalah yang ada. Kalian tuh contoh membuat game. Kalian harus tahu nih, game itu buat pertama harus ngapain? Start dulu, klik start. Habis klik start lalu mulai berjalan game seperti itu contohnya ya. Yang ketiga ini pembuatan. Habis bertanya perencanaan, barulah membuat apa yang sudah kalian lakukan dari pertama dan kedua dan ketiga. Kalian ciptakan apa yang sudah kalian lakukan di lapangan tersebut, tercipta seperti itu. Karya kalian yang terbuat dari sini yang tiga. Yang keempat itu ada lagi uji coba. Setelah program terbentuk, tidak ada yang tidak sempurna. Kenapa tidak ada yang tidak sempurna? Melakukan uji coba dulu. Uji coba itu apa sih? Contoh, kalian sudah buat, kalian mainkan sendiri, benar nggak? Sebelum terbentuk kalian mainkan program yang kalian buat ini berjalan dengan baik atau kurang baik seperti itu. Setelah kalian mainkan, baru kalian lakukan uji coba ke orang luar. Contoh teman, misalkan kerabat, kamu bilang, coba kita game yang saya buat nih, kekurangannya apa sih menurut kamu? Kayak gitu. Seperti itu apa? Seperti itu. Jadi proses desain ini harus ada 4 yang harus kalian ketahui. Kalau 4-4 sudah berjalan, karya kalian berhasil. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Iya. Sudah pernah mengerti ya bagaimana proses desain, cara membuat itu harus bertanya dulu ke setiap orang atau setiap lapangan apa yang kalian buat, ciptakan, terus perencanaan. Kalian buat dulu rencana-rencana yang ingin kalian buat. Yang ketiga, pembuatan, ciptakan sebuah sistem yang sedang kalian kerjakan. Yang terakhir, uji coba. Uji coba itulah ujian terakhir di mana kalian harus sudah terbentuk semua sistem berjalan, barulah tercipta semua sistem yang ada. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, boleh kalian catat terlebih dahulu. Oke, kalau sudah pada paham, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.